Ada yang nanya kemarin, Pak Bambang, kenapa channelnya namanya Manusia Peradaban? Ya. Atau ada yang nanya juga, terus kontennya apa nanti dan seterusnya. Saya akan coba menjelaskan dan mencoba menjawab beberapa pertanyaan ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Dengerin aja. Suaranya nggak enak ya nggak apa-apa. Ya. Mudah-mudahan lagu ini bisa memberi gambaran ya, tentang apa yang nanti akan coba saya share dengan teman-teman sekalian ya, tentang Manusia Peradaban itu. Bagi yang suka dengan lagu-lagu semacam ini atau sering disebut nasyid di era-era 90-an mungkin terbiasa dengar ini. Kalau anak-anak sekarang kayaknya enggak. Saya akan coba nyanyikan saja ya. Nggak ada musiknya ya. Dan nanti setelah itu baru kita akan coba jelaskan lebih jauh lagi. Jangan diketawain ya kalau lagunya jelek. Nah. Masih basah kenangan indah, zaman cemerlang, era gemilang, ketika Rasul ada di sisi para sahabat, mentadbir bumi, zaman nubuah, era khulafa, Islam laksana, api yang menyala, menerangi teman dan juga sahabat, bahang panas yang membakar lawan. Di tengah itulah kami mengatur langkah membina sebuah taifah. Di sini bahang tak pernah padam, digenggam kuku sebuah azam. Ayolah para mujahid, ayolah para mujahidah, kita tinggalkan zaman fitnah agar tertegak kalimat Allah, agar terbangun dunia baru Islam. Nah, kira-kira begitu. Kerinduan akan kejayaan ya, dunia Islam di masa lalu, di era Rasulullah, di era para khulafa yang kita kenal sebagai khairul qurun. Kata Rasulullah, khairul qurun qarni. Masa terbaik, kurun terbaik ya, kurunku. Yaitu masa di mana ada Rasulullah bersama para sahabat yang hidup. Rasulullah lanjutkan, tsummal ladzina yalunahum. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian masa setelahku yaitu para tabi'in yang tidak bertemu dengan Rasulullah, dan masa setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Para ulama meyakini itu era ya sampai 200 tahun pertama sejak Islam. Tapi kita semua juga tahu ya, setelah kejatuhan Utsmani sebagai institusi Islam dalam konteks politik ya secara dunia, maka dunia Islam menjadi dunia yang tercerai. Dunia Islam menjadi dunia yang selalu menjadi kambing hitam terhadap berbagai keadaan buruk di dunia. Dunia Islam saling menjatuhkan sesama dunia Islam yang lain. Dan keterpurukan ini menjadi keterpurukan yang sangat menyedihkan bagi kita semua. Itu mengajak kita untuk kemudian membangun kembali serpihan-serpihan kejayaan masa lalu yang kemudian sekarang sirna, hilang. Ya. Kita bangun lagi, ya, mengambil hikmah terbaik ya, yang pernah ada di 800-an tahun, ya, lebih bahkan ya, di 1000 tahunan lebih kejayaan itu. Harapannya apa? Agar nanti terbangun lagi dunia baru Islam. Syairnya sangat bagus. Saya sangat menyukai lagu ini. Ya, walaupun temponya pelan,
ya, temponya pelan, tapi memberikan semangat yang kuat bagi kita. Manusia Peradaban tidak lain, channel ini saya bangun tidak lain adalah untuk membangun kesadaran, ayo bareng-bareng. Yang belum memiliki kesadaran, ya, untuk kemudian membangun kembali semangat kejayaan itu, ya, bersama-sama. Yang sudah memiliki kesadaran, ayo kemudian berkontribusi untuk membangun kembali kejayaan itu. Sehingga kemudian, ya, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Rasulullah juga, pada akhirnya nanti, ya, Islam akan kembali mendapatkan kejayaan. Kalau saya bicara soal Islam akan mendapat kejayaan, tidak selalu bermakna bahwa kemudian ini harus bermakna konfrontasi yang sampai bersifat konfrontasi berdarah dengan penganut agama yang lain, tidak. Ya. Saya banyak teman, ya, dulu pernah aktif di dunia pemberdayaan, ya. Partner saya banyak yang teman-teman dari HKBP, Kristen, HKBP. Saya bisa berteman baik, berdiskusi intens. Kadang-kadang memang intensitasnya tinggi. Biasalah teman-teman di pemberdayaan masyarakat itu kan suka begitu. Ya. Idealismenya kuat, kita bisa berdebat panjang tentang banyak hal, tapi tidak menjadikan kemudian kita a priori dengan keyakinan siapapun yang kita miliki. Orang yang paham tentang agamanya akan selalu melahirkan ekspresi akhlak yang baik. Peradaban ini dibangun oleh Rasulullah dulu, ya, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperbaiki akhlak. Maka barang siapa yang kemudian membangun peradaban sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah, pasti dia akan mengedepankan akhlak. Bagi saya yang saya yakini, apalah artinya kalau kemudian, ya, kita menjadi orang yang memiliki kecemerlangan ide-ide. Kita memiliki kemampuan untuk membangun sebuah kejayaan, atau bahasa saya, kita punya kehebatan narasi-narasi yang hebat, kemudian kecemerlangan ide-ide, tapi kemudian kita miskin secara akhlak, secara etika, secara attitude. Bagi saya, apalah artinya kecemerlangan ide-ide, apalah artinya kehebatan narasi, ya, ketika akhlak tidak ada. Maka kecemerlangan ide-ide, ketinggian narasi itu menjadi bullshit, tidak ada maknanya ketika akhlak tidak ada. Karena peradaban itu dibangun di atas keluhuran akhlak. Rasulullah demikian. Ya, innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Sehingga saya meyakini bahwa, ya, kejayaan masa yang akan datang, Islam itu akan berlandaskan di atas keluhuran budi pekerti, ketinggian akhlak, dan kehalusan tutur kata dan pekerti kita kepada orang lain. Ya, manusia peradaban akan benar-benar lahir dengan atau tanpa YouTube ini, dan saya yakin saya akan bertemukan dengan orang-orang yang memiliki semangat yang sama, sehingga nanti yang digambarkan lagu ini tadi, agar terbangun dunia baru Islam, saya yakin cepat atau lambat, nanti atau kapan-kapan akan segera terbangun. Bisa jadi itu akan hadir ketika kita masih ada, atau bisa jadi nanti anak cucu kita yang akan mewujudkan itu semuanya. Yakinlah bahwa dunia baru yang Islam itu akan segera hadir. Jadi guys, teman-teman sekalian, ya, sementara ini dulu, saya yakin kita akan bersama mendapatkan kebaikan di masa depan bersama dengan Islam yang kita yakini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.